Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Leon Avanjaya, Maulida, Muhammad Eka Fakih, Muhammad Romi, Muhammad Alif Rizki, Muhammad Aziz, Muhammad Novi, Muhammad Rizki, Muhammad Rofiki, Nadia Hanun, Sakinah Mawaddah Warahmah, Sylvia Rati, Sofia Dini Safira, Toyib, Firliana, Sahratin, Novi Vina. Sudah ya? Kita kembali ke pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita kembali ke pembelajaran hari ini, mari kita mengingat materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin tentang apa itu? Faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kemarin kan sudah mempelajari. Coba sekarang apa itu faktor? Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup. Kebutuhan adalah Segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup. untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu apa saja? Makan, minum, tempat tinggal. Kemudian itu faktor yang mempengaruhi kebutuhan kan? Apa saja faktor-faktornya, Fi? Jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan dan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendapatan sosial, selera dan istiadat. Nah, yang pertama itu adalah jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan? Kenapa Nadia? Jenis kelamin mempengaruhi kebutuhan individu. Kebutuhan antara laki-laki dan perempuan akan sangat berbeda dalam beberapa hal. Misalnya pakaian. Wanita membutuhkan tas, baju, aksesoris, sepatu, dan juga hiasan wajah untuk bekerja atau sekadar pekerjaan. Sedangkan laki-laki
kebutuhan manusia. Jadi materi hari ini adalah jenis-jenis alat pemenuh kebutuhan manusia. Fakih, dibaca apa itu alat pemenuh kebutuhan? Alat pemas kebutuhan adalah segala barang atau jasa yang digunakan manusia untuk memenuhi keinginannya dan mencapai kesejahteraan. Tanpa alat pemas kebutuhan, manusia tidak dapat bertahan hidup dengan nyaman dan layak. Ini adalah dasar dari kehidupan sehari-hari kita. Jadi alat pemas kebutuhan adalah segala barang atau jasa yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, coba ini contohnya. Novi dibaca. Contohnya meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, hingga jasa seperti pendidikan di sekolah atau transportasi. Contohnya meliputi kebutuhan dasar seperti makan. Kalian butuh makan tidak? Butuh. Kemudian pakaian, butuh pakaian tidak? Butuh. Minum apa? Tempat tinggal butuh? Butuh. Kalian kalau tidak ada makanan bisa hidup tidak? Bisa. Tidak bisa. Kalau nggak ada pakaian? Gelar? Kalau nggak ada ini, nggak ada tempat tinggal. Di bawah daftar ya? Bukan. Kemudian di sini jenis alat pemas berdasarkan cara memperolehnya seperti coba ini barang bebas. Barang ekonomis memerlukan pengorbanan seperti uang atau tenaga untuk mendapatkannya. Barang milik nilainya terbatas dan penggunaannya bijak untuk menghindari dampak negatif. Nah, barang bebas di sini tersedia melimpah dan bisa didapat tanpa pengorbanan. Untuk apa penjelasannya ada di bawah ini? Nah, di sini penjelasannya barang bebas contohnya adalah udara segar. Udara segar itu beli apa tidak? Tidak. Sinar matahari beli apa tidak? Air laut beli apa tidak? Beli. Kenapa bisa beli Rehan? Itu gratis Rehan. Mau beli siapa kalau air laut? Udara segar di sini kebutuhan esensial untuk bernapas ya. Dan jadi udara segar itu kebutuhan untuk bernapas. Barangnya itu gratis tanpa memerlukan biaya. Kemudian sinar matahari. Di sini sumber energi alami yang membantu fotosintesis tumbuhan dan memberikan kehangatan tanpa biaya. Coba kalau tumbuhan gak ada matahari bisa hidup tidak? Tidak bisa berkembang ya, tetap kecil kalau tidak ada matahari. Coba kalian ya semisal itu apa nanam bunga, terus kalian ditaruh di dalam rumah, itu nggak mungkin besar, nggak mungkin cepat besar rumahnya, bunganya. Tapi kalau semisal bunganya ditaruh di sinar matahari, di bawah sinar matahari, itu akan cepat berkembang besar. Air laut, meskipun melimpah, air laut memerlukan pengolahan intensif agar layak dikonsumsi. Kalau tidak diolah, itu bisa dikonsumsi apa tidak? Kenapa bisa? Fakih? Tidak bisa. Fakih berarti pernah minum air laut tanpa diolah? Fakih, air laut bisa dijadikan apa Fakih? Garam. Nah ini barang ekonomis, contoh dan penjelasannya seperti ini dibaca. Barang Adalah kebutuhan yang memerlukan usaha untuk membayar untuk memperolehnya. Ini adalah barang yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sepatu dan tas dibeli dengan uang, menunjang mobilitas dan penampilan. Makanan dan minuman
Pesawat apa Rehan? Tase. Itu bukan pesawat itu kan? Bedakan ya antara pesawat sama kalau orang sini kan nyebutnya yang di atas itu kapal ya, tetap ya kapal gitu ya. Padahal itu pesawat. Kalau yang di Tasik itu yang di laut itu baru kapal. Yang ketiga barang ilit, contoh dan penjelasan. Isan, barang ilit Isan, baca Isan. Ayo dibaca. Adalah sumber daya yang jumlahnya terbatas dan harus digunakan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif. Yang pertama, Api berguna untuk memasak dan penerangan penggunaan lebih bisa menyebabkan kebakaran besar. Air besar. air bersih. Pak, air Air besar dan konsumsi berlebih atau hubungan yang tidak dapat menyebabkan air. Nah, barang ilit, contoh dan penjelasannya. Barang ilit ini ada berapa? Dua. Yang pertama, api. Yang kedua, barang ilit ini kalau digunakan berlebihan dapat menimbulkan. Kalau api, apa dampak negatifnya? Kalau air, paham banget kalian ya? Ya. Kemudian di sini jenis alat pemuas berdasarkan tingkat pemakaiannya. Di sini barang tahan lama. Karton. Rizky, barang tahan lama. Barang yang dapat digunakan secara berulang kali dalam jangka waktu yang panjang, memiliki nilai investasi dan umur pakai yang lebih panjang. Nah, barang tahan lama ini meliputi empat kaca. Yang pertama, pakaian bisa dipakai berapa tahun? 5 tahun. Sampai bertahun-tahun ya, sampai kudul ya. Kemudian yang kedua, sepatu. Sepatu kalian kalau yang cowok bisa bertahan lama sampai berapa tahun? Setahun. 1 tahun. Kalau yang cewek? 1 tahun juga. Yang ketiga, kendaraan. Kendaraan bisa bertahan sampai berapa tahun? Bertahun-tahun. Baru nggak bisa tahan lama kalau sudah dijual. Yang keempat, peralatan elektronik kayak HP, semacam HP. Ini punya kalian sudah berapa tahun HP-nya? 1 tahun. 3 tahun. Ada yang 1 tahun, 2 tahun ya, berarti itu bertahan lama. Kemudian di sini adalah barang tidak tahan lama, iham. Barang Habis atau besar dalam menggunakan satu atau dua kali memiliki siklus pakaian sama. Nah, barang tidak tahan lama berarti ini kebalikannya yang ini. Kalau ini tahan lama, yang ini tidak tahan lama. Apa saja? Makanan apa tidak bisa tahan lama? Busuk. Terus apa lagi? Karena dimakan. Ya. Kemudian yang kedua, minuman. Karena apa minuman? Karena diminum. Beda ya. Ada minuman yang mana baru? Ada. Bahan bakar kenapa tidak bisa tahan lama? Karena digunakan. Kemudian yang ini obat-obatan. Kenapa obat-obatan tidak bisa tahan lama? Tidak dosa. Diminum. Yang pertama diminum. Kemudian yang kedua ada dua dosa. Di sini jenis alat pemuas berdasarkan fungsi. Barang konsumsi
Nonton. Firly. Barang konsumsi digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan akhir manusia, tidak diolah lagi menjadi barang lain. Barang konsumsi ini maksudnya barang yang langsung dikonsumsi. Makan siap saji. Contohnya apa kalau makan siap saji? Mie? Kemudian pakaian ini siap ya, sudah siap dipakai. Kalau perhiasan ya, kalian punya perhiasan itu sudah siap dipakai. Yang ini barang modal pergi dibaca pergi. Barang modal menggunakan sebagai input dalam proses produksi untuk menciptakan barang atau jasa lain, bukan untuk konsumsi langsung. Nah ini barang modal apa saja? Mesin jahit bisa menghasilkan uang. Maka alat dapur industri bisa menghasilkan alat dapur industri bisa menghasilkan apa ini? Kemudian traktor pertanian bisa menghasilkan apa? Ya bisa ya bajakan. Di sini pentingnya memahami jenis alat pemuas kebutuhan. Prioritas dulu ya sebelum kalian membeli sesuatu ya, sebelum kalian misal yang cewek pengen sekali perhiasan, pengen aksesoris ya, pengen skincare, tapi kalian di rumahnya tidak ada nasi, kalian harus beli beras dulu sebelum membeli skincare atau membeli yang cowok perlu skincare apa tidak? Di sini alat pemuas primer apa saja? Pangan, sandang, papan. Pangan apa pangan? Contohnya? Sandang apa sandang? Contohnya? Baju. Papan apa papan? Tempat tinggal atau rumah. Berarti sebenarnya yang kalian butuhkan dalam hidup ini cuma ada 3. Yang pertama sandang, pangan, papan. Apa sandang? Baju. Ada pakaian. Pangan, makan. Papan, rumah. Ini alat pemuas sekunder. Nah, apa saja itu? Pendidikan, kesehatan, nasi, kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan semua terpenuhi, penting dalam modern. Yang pertama, pendidikan. Kalian butuh pendidikan. Yang kedua, kesehatan. Kalau kalian sakit, gimana? Perlu berobat. Kemana berobat? Kemana kalau berobat? Ke dokter. Yang ketiga, transportasi. Apa? Kemudahan bepergian. Pendidikan fungsinya untuk mencari ilmu ya, kemudian kesehatan, pelayanan medis dan obat-obatan. Kalau
Skincare. Ini Kalau yang cewek apa lagi? Shopping ya? Iya, shopping. Barang mewah. Nah, ini barang mewah seperti perhiasan. Kalau perhiasan sudah identik dengan cewek. Mobil sport, ada yang cowok ada yang punya mobil sport. Ada. Rizky ada Rizky. Ada. Berdasarkan bentuk barang perhiasan di sini barang berwujud. Kalau sudah barang ini berarti berwujud. Ini barang atau jasa? Barang. Contohnya buku, pena, pensil. Kalau yang biasa tidak berwujud, contohnya buku, pena, taksi. Nah, kalau ini berwujud, ini tidak berwujud. Kalau semisal tukang las, itu barang atau jasa? Jasa. Kenapa? Karena tidak berwujud dan merupakan ini berupa layanannya. Contoh apa lagi? Tukang ini, tukang servis itu layanan, itu jasa apa barang? Jasa. Coba siapa lagi apa? Lehan. Contoh yang barang kecuali yang tiga ini. Apa? Hah? Apa? Laptop. Laptop. Nah. Berdasarkan kelangkaan. Di sini bebas apa Ekonomi bersih. versus Bersih. bebas tersedia melimpah, tidak perlu pengorbanan untuk mendapatkannya. Kayak yang tadi itu ya, apa saja yang gratis? Kemudian yang ekonomis, makanan, pakaian. Ini yang superior. Superior apa? Kualitas tinggi, banyak diminati saat pendapatan naik, misalnya gadget terbaru. Nah, di sini kayak iPhone berapa sekarang itu sudah yang rilis 17 Pro Max ya? Pro Max itu bukan Pro Max. Gadget terbaru itu superior. Apa superior? Kualitas tinggi. Kalau punya kalian yang superior apa tidak HP-nya? Superior habis. Yang ini inferior, kualitas rendah ya. Permintaan berkurang saat pendapatan naik, misalnya barang bekas. Kalian tahu barang thrifting? Thrifting itu loh kayak barbebo bahasanya ya. Kalau bahasa sekarang sudah barang thrifting. Ini barang bekas, misal kalian ke Atta ya, kalau di sini itu ada barbebo itu ya. Aslinya barang harganya itu 70.000, kalau sudah dijual di barbebo berapa? 10.000. 20, ada yang 10. Ada. Iya. Kalau kata apa ya anak Gen Z zaman sekarang itu bukan barbebo tapi pre-lovers ya. Di sini contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa kelas 7. Kalian kelas berapa? Kelas 7. Kelas berapa? Kelas 7. Sarapan, kalian ke sekolah butuh sarapan apa tidak? Butuh. Ada yang makan apa tidak kalau sebelum sekolah? Makan ya. Ini termasuk kemas? Yang kedua berangkat sekolah. Kemas? Berarti pendidikan. Yang ketiga membeli alat tulis. Kalian ada yang nggak ada yang punya alat tulis? Punya semua ya. Bermain game. Yang cowok bermain game ini termasuk kebutuhan sosial.
siap. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya coba dibaca bareng-bareng. Saya Jadi kita harus apa? Harus memilih kebutuhan yang lebih utama. Kalian yang paling utama cuma 3 ya. Apa yang pertama? Makan, baju, Rehan butuh makan apa tidak, Rehan? Butuh pakaian? Tempat tinggal? Butuh. Paham ya kalian ya? Paham? Ton? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ini paham semua sudah? Paham. Kalau nggak ada yang mau tanya, saya yang mau nanya ya. Nah, di sini contoh tukang Pak Febri ya. Tahu Pak Febri kalian? Tukang namanya wifi itu. Ya. Itu barang atau jasa? Jasa. Karena berbentuk layanan. Berbentuk layanan. Kalau barang itu berbentuk barang, kalau jasa itu berbentuk layanan. Tidak bisa dilihat guru barang atau jasa? Jasa. Karena layanan apa? Karena sudah ya, paham sampai sini? Paham. Gak ada yang mau ditanyakan ini? Beneran? Oke. Sudah ya, sebelum pelajaran ini ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat. Bisa bareng? Yuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever